Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Saya Ria Usniundra dari UPTD SD Negeri 01 Kototuo. Saya adalah calon guru penggerak di angkatan 10. Pada tugas 1.2.A.9, saya akan memaparkan aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.2, yakni tentang nilai dan peran guru penggerak. Ada 5 nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, reflektif. 3, mandiri. 4, kolaboratif. 5, inovatif. Selanjutnya, peran guru penggerak juga ada 5, yakni yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran, yang kedua sebagai coach bagi guru lain, yang ketiga sebagai pendorong kolaborasi, keempat mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima penggerak komunitas praktisi. Kegiatan pada aksi nyata modul 1.2 ini merupakan pelaksanaan rencana yang telah dituliskan pada refleksi 4P di bagian koneksi antar materi mengenai pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Yang pertama adalah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid atau student center sesuai dengan nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak dan perannya sebagai pemimpin pembelajaran. Tujuan dari kegiatan ini adalah menumbuhkan karakteristik positif sesuai profil pelajar Pancasila, yakni religius. Contohnya adalah mengikuti upacara agama, sholat berjamaah, berdoa sebelum dan sesudah belajar, dan juga infak Jumat berkah. Kemudian adalah kegiatan yang menumbuhkan karakteristik positif sesuai profil pelajar Pancasila atau budi pekerti. Contoh kegiatannya adalah budaya salam dan sapa, kemudian upacara bendera untuk membangkitkan rasa nasionalisme, kemudian budaya sportivitas atau tolong-menolong, kemudian budaya kerjasama atau gotong royong. Kemudian melakukan kegiatan untuk menumbuhkan nilai kolaborasi, keberanian, serta percaya diri. Contoh kegiatannya adalah presentasi kelompok, memberikan ide atau pendapat, kemudian diskusi kelompok, dan juga pembiasaan literasi atau bercerita. Lalu juga melakukan kegiatan yang memberikan ruang kebebasan atau berekspresi sesuai potensi dan minat anak. Contohnya adalah seni lukis, pidato, seni suara, dan tahfiz. Kegiatan selanjutnya adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman. Yakninya contohnya adalah desain digital, video animasi dan kartun, kemudian komputer sebagai sumber pembelajaran, kemudian penggunaan Linktree. Yang kedua adalah melakukan inovasi pembelajaran dengan memilih metode, strategi, media, dan teknik evaluasi pembelajaran yang tepat sesuai hasil refleksi pembelajaran yang dilakukan dalam rangka perbaikan pembelajaran. Inovasi metode pembelajaran, media, dan strategi pembelajaran ini melibatkan keterampilan abad 21. Contoh kegiatannya adalah melakukan berbagai kegiatan eksperimen IPA, kemudian pembelajaran yang bersifat kontekstual, kemudian menggunakan media semi konkret atau non-teknologi, kemudian metode diskusi. Yang ketiga adalah berbagi praktek baik atau best practice, khususnya dalam implementasi inovasi pembelajaran seperti teknik evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa berupa teknologi. Inovasi tersebut
Contohnya adalah dalam hal teknik evaluasi dengan menggunakan game edukatif atau interaktif. Contohnya Quizizz, Educandy, game teka-teki silang maupun Kahoot game. Toko ini diberi gelar ayam jantan dari timur, raja dari Gorontalo dan berasal dari Sulawesi. 4, 3, 2, 1. Siapa yang Arul yang dapat yang Kegiatan lain yang juga saya lakukan adalah pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai-nilai guru penggerak. Kegiatan yang konsisten saya lakukan adalah aktif mengikuti seminar, workshop, webinar, dan pelatihan lainnya secara mandiri. Berikutnya, saya akan aktif dalam komunitas belajar dan KKG atau kelompok kerja guru. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan pihak lain. Dan kegiatan lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah menciptakan karya inovatif berupa video pembelajaran atau media pembelajaran yang bersifat inovatif. Video pembelajaran yang saya buat ini biasanya saya unggah di kanal YouTube saya sendiri, seperti video pembelajaran saya berikut ini. Mari belajar bersama Cikgu dengan jembatan keledai. Kelainan pada mata, istilah dan lensa yang digunakan untuk mengatasi gangguan mata tersebut. Yang pertama adalah rabun jauh. Rabun jauh dikenal dengan istilah miopi, yaitu keadaan di mana mata tidak dapat melihat benda dari jarak jauh dengan jelas. Penyebabnya adalah karena bayangan benda yang terbentuk terjadi di depan retina. Penderita rabun jauh atau miopi dapat dibantu dengan menggunakan kacamata berlensa cekung atau negatif. Untuk memudahkan menghafal, kita singkat dengan JAMIKU. Ja, rabun jauh, Mi, miopi, Kung, lensa cekung. Adapun perasaan saya setelah melakukan aksi nyata mode 1.2 adalah saya merasakan manfaat yang luar biasa. Saya semakin mengetahui nilai-nilai yang harus saya miliki dan peran saya sebagai guru. Hal apa saja yang dapat saya terapkan di kelas dan di sekolah saya. Hal ini menjadi motivasi bagi saya untuk melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar pembelajaran. Ide atau gagasan yang timbul setelah saya melakukan aksi nyata pada mode 1.2 ini adalah yang pertama, saya akan terus melakukan inovasi terhadap kegiatan pembelajaran saya di kelas secara konsisten. Yang kedua, saya akan meningkatkan kompetensi dengan mengikuti berbagai pelatihan yang bermanfaat untuk perbaikan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, saya akan menjadikan refleksi ini sebagai acuan untuk perbaikan pembelajaran. Kemudian saya akan berbagi praktek baik dan berkolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran. Pembelajaran yang dapat saya ambil setelah melakukan aksi nyata pada mode 1.2 adalah yang pertama, guru harus selalu melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari kegiatan yang ia lakukan agar dapat melakukan perbaikan, khususnya terhadap pembelajaran. Kemudian 2, guru harus selalu meningkatkan kompetensinya dan melakukan inovasi pembelajaran sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Kemudian yang ketiga, guru harus memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menjadi tauladan bagi muridnya.
Kemudian dampak atau perubahan yang paling saya rasakan setelah melakukan aksi nyata pada modul 1.2 adalah yang pertama, pembelajaran di kelas menjadi lebih menyenangkan bagi murid dan mereka menjadi lebih antusias dan aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya termotivasi untuk terus mencari inovasi pembelajaran untuk diterapkan di kelas dan berbagi praktek baik dengan rekan sejawat. Demikian saja tugas aksi nyata pada modul 1.2, yakninya tentang nilai dan peran dari guru penggerak. Terima kasih, salam guru penggerak. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.